Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Untara Eka Saputra dari IKA 3D. Saya Hairunisa Safal Faizalmi dari IKA 3D. Saya Rafiq Farnisha Putra dari kelas IKA 3D. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah proyek dari mata kuliah Big Data, yaitu dari Data Learn, yaitu berupa analisis penjualan dan segmentasi pelanggan menggunakan dataset online retail. Oke, selanjutnya ada alur presentasi. Yang pertama ada latar belakang dan masalah. Yang kedua ada dataset dan eksplorasi. Yang ketiga ada cleaning dan transformasi. Yang keempat ada analisis visual. Dan yang kelima ada machine learning. Yang pertama adalah latar belakang dan permasalahan. Bisnis retail online menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar. Produk, jumlah pembelian, waktu transaksi, harga, pelanggan, dan negara. Tujuan utamanya yaitu membantu perusahaan memahami tren penjualan, produk unggulan, kontribusi negara, serta kelompok pelanggan yang bernilai tinggi. Yang pertama ada masalah, data belum langsung menjawab pola penjualan dan perilaku pelanggan. Yang kedua ada dampak, keputusan promo, stok, dan retensi pelanggan menjadi kurang tepat. Yang ketiga ada solusi, menggunakan PySpark untuk cleaning, transformasi, analisis, dan agregasi data. Lalu yang terakhir ada ML, menggunakan K-means untuk segmentasi pelanggan berbasis RVM. Lalu ada pertanyaan bisnis. Yang pertama ada trend revenue, bagaimana perubahan pendapatan dari bulan ke bulan. Lalu yang kedua ada kontribusi negara, negara mana yang menghasilkan revenue terbesar. Lalu yang ketiga ada produk unggulan, produk apa yang paling besar kontribusinya terhadap revenue. Lalu yang keempat ada segmentasi pelanggan, bagaimana kelompok pelanggan berdasarkan RVM. Lalu yang terakhir ada prioritas bisnis, klaster mana yang paling bernilai untuk strategi pemasaran. Lalu ada dataset online retail. Fitur utama dataset yaitu kolom. Kolom pertama ada invoice no, berfungsi untuk nomor transaksi diawali C, berarti pembatalan. Kolom kedua ada stock code dan description, berfungsi untuk kode dan nama produk. Lalu yang ketiga ada quantity dan unit price, berfungsi sebagai jumlah barang dan harga per unit. Lalu ada invoice date, berfungsi untuk tanggal serta waktu transaksi. Yang terakhir ada kolom customer ID dan country, berfungsi untuk identitas pelanggan dan negara. Oke, selanjutnya ada arsitektur proses analisis, yaitu pipeline dari data mentah sampai insight bisnis. Yang pertama itu ada load dataset, yang itu menggunakan Excel atau CSV. Lalu ada EDA untuk skema dan statistik. Lalu yang ketiga ada cleansing. Keempat transformation menggunakan total price, mon, dan fitur RVM. Lalu yang kelima ada visualisasi plus machine learning. Jadi kenapa sih menggunakan APC Spark? Yaitu Spark digunakan karena mendukung pemrosesan data skala besar, transformasi data frame, agregasi, dan machine learning dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada eksplorasi data dan data cleansing, yaitu mengecek kualitas data sebelum analisis. Yang pertama itu eksplorasi data, cek skemanya dulu, lalu jumlah baris kolom, tipe data, dan selanjutnya statistik deskriptif, quantity, dan unit price. Selanjutnya ada validasi transaksi, dan yang terakhir ada cleansing, yaitu menghapus duplikasi customer ID yang kosong, quantity kurang lebih sama dengan 0, dan unit price kurang lebih sama dengan 0, dan invoice pembatalan. Contoh kode inti cleansingnya ada di bawah. Lalu selanjutnya transformasi dan encryptment. Yang di sini tuh untuk membentuk fitur untuk analisis deskripsi dan clustering. Transformasi ini dilakukan untuk mengubah data transaksi mentah menjadi fitur analisis yang siap digunakan. RVM menjadi dasar segmentasi pelanggan karena menggambarkan seberapa baru, seberapa sering, dan seberapa besar pelanggan bertransaksi. Yang pertama ada total price, mon, recency, frekuensi, dan monetary. Mungkin selanjutnya Iqbal. Selanjutnya ada visualisasi 1 yaitu trend revenue bulanan. Di sini melihat pola pendapatan dari waktu ke waktu. Pertama ada insight, yaitu revenue cenderung meningkat menuju akhir tahun, terutama menjelang musim belanja. Selanjutnya ada keputusan, yaitu perusahaan dapat menyiapkan stok dan promosi lebih awal pada periode puncak.
Catatan angka pada grafik dapat diganti sesuai output notebook setelah dataset dijalankan. Selanjutnya ada visualisasi 2, yaitu negara dan produk teratas. Untuk mengidentifikasi sumber revenue terbesar, grafik dapat dipakai untuk menentukan prioritas pasar dan produk yang perlu jaga ketersediaannya. Selanjutnya ada machine learning atau K-means clustering untuk segmentasi pelanggan berbasis RFM. Model yang digunakan adalah K-means karena data pelanggan belum memiliki label. Tujuannya adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja yang mirip. Fiturnya ada resensi, frekuensi monetary. Untuk pre-processingnya menggunakan vector assembler dan juga standard scaler. Modelnya menggunakan K-means dari Spark MPlylib. Lalu parameternya ada K2 sampai dengan 6, Maxlar 20, dan Seed 42. Untuk evaluasinya menggunakan Silhouette Score. Hasil akhir untuk selanjutnya ada evaluasi model dan interpretasi cluster. Memilih jumlah cluster terbaik dengan Silhouette Score. Contohnya cluster 0 dengan karakteristik monetary tinggi, frekuensi tinggi, dan strateginya menggunakan strategi loyalty dan upsell. Untuk cluster 1 karakteristiknya frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, menggunakan strategi promo reaktivasi. Untuk cluster 2 karakteristiknya transaksi sedang dan stabil, menggunakan strategi cross-sell. Selanjutnya cluster 3 yaitu pelanggan baru atau nilai awal, strateginya onboarding promo. Oke, selanjutnya kesimpulannya, insight utama dari proyek Spark membantu pemrosesan. PySpark itu digunakan untuk membaca dataset, eksplorasi, dan cleansing. Visualisasi menjawab bisnis, grafik trend revenue, negara, dan produk. Lalu selanjutnya ada clustering, memberikan segmentasi K-means berbasis RVM, membagi pelanggan menjadi kelompok dengan karakter belanja berbeda. Lalu selanjutnya ada rekomendasi akhir, perusahaan tuh dapat memakai hasil analisis untuk menyiapkan stok dan periode ramai, fokus pada produk dan revenue tinggi, dan membuat strategi pemasaran berbeda untuk setiap klaster pelanggan. Oke, untuk PPT-nya sekian. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan dari online retail menggunakan Google Colab. Selanjutnya kita masuk ke dalam codingan di Google Colab-nya sendiri. Oke, yang pertama kita akan melakukan install library yang dimana menggunakan pip install PySpark. Kita akan menginstal library sebuah PySpark, lalu mengimport library menggunakan importnya ada Pandas, Metasploit, lalu Spycard SQL, dan PySpark SQL function yang lainnya. Lalu sini juga pakai Spycard ML clustering dan evaluation. Lalu kita di sini membuat Spark Session yang dimana tuh sebagai pintu utama untuk menggunakan Spark dengan aplikasinya bernama Online Retail Analysis. Upload dataset Excel dan convert ke CSV. Kita upload menggunakan file upload dari Google Colabs. Setelah di-upload, lalu file tersebut akan diubah menjadi onlineretail.csv. Oke, selanjutnya menampilkan top 5 dataset dengan PySpark. Itu membaca file CSV menggunakan PySpark. Header sama dengan true, berarti baris pertama dianggap sebagai nama kolom. Inverse schema true, berarti PySpark otomatis mendeteksi tipe data setiap kolom. Kita akan menampilkan 5 data dari yang pertama weight hang high heat, weight metal learn, cream, cupid heart, knit, uniform fly, red woolly hoodie, dan lain-lain. Eksplorasi data, lah itu melihat skema. Invert skema sama dengan true, berarti PySpark itu otomatis mendeteksi tipe data setiap kolom. Di sini data yang terdeteksi ada invoice no berupa string, stock code berupa string, description berupa string, quantity integer, invoice date timestamp, unit price double, customer ID double, dan country string. Lalu melihat jumlah baris pada kolom yang kita print yaitu jumlah baris, jumlah kolom, dan nama kolom. Jumlah barisnya ada 541.909 dan jumlah kolomnya ada 8. Nama kolom yang antara lain invoice no, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Oke, selanjutnya boleh Nisa. Oke, selanjutnya ada statistik deskriptif, berfungsi untuk melihat gambaran awal data numerik, misalnya rata-rata jumlah barang yang dibeli dan rata-rata harga produk. Yang pertama ada menampilkan statistik deskriptif untuk kolom quantity dan unit price. Hasilnya meliputi count, mean, standard definition, minimum, dan maksimum. Lalu ada check missing values, mengecek jumlah data kosong pada setiap bulan. Lalu ada cek duplikasi, menghitung total seluruh
baris data, menghitung jumlah baris unik setelah duplikasi bagus, lalu ada menghitung jumlah data duplikat. Lalu ada data cleansing. Yang pertama ada menghapus data duplikat agar data tidak dihitung 2 kali, lalu menghapus data yang tidak memiliki customer ID, karena analisis clustering membutuhkan identitas pelanggan. Lalu ada menghapus transaksi dengan quantity 0 dan unit price 0, karena nilai tersebut tidak. Lalu ada menghapus transaksi pembatalan. Pada dataset ini, invoice yang diawali huruf C menandakan transaksi cancel. Lalu ada membuat kolom total price jumlah barang dikali harga satuan. Lalu menampilkan 5 data setelah cleaning, lalu menampilkan jumlah data setelah proses cleaning. Untuk selanjutnya yaitu transformasi dan enrichment. Pertama, membuat kolom bulan, fungsinya untuk mempermudah analisis tren pendapatan bulannya. Untuk membuat kolom month dari invoice date bisa menggunakan format dibuat untuk year dan month agar bisa dianalisis untuk per bulannya. Lalu untuk menampilkannya bisa menggunakan dfclean.sheet select. Selanjutnya ada analisis dan visualisasi data, dan ya ada tren pendapatan bulanan. Di sini mengelompokkan data berdasarkan bulan lalu menghitung total revenue-nya setiap bulannya. Untuk menampilkan hasilnya bisa menggunakan monthly sales show. Selanjutnya mengubah data frame by spark menjadi pandas agar bisa divisualisasikan dengan mt.lib. Membuat grafik garis untuk menampilkan tren pendapatan bulanan. Seperti ini tampilan grafiknya. Selanjutnya ada B, yaitu top 10 negara berdasarkan revenue. Mengelompokkan data berdasarkan negara lalu menghitung total revenue setiap negara. Hasil diurutkan dari revenue terbesar. Selanjutnya ini adalah tampilan dari kartnya. Selanjutnya ada top 10 produk berdasarkan revenue, mengelompokkan data berdasarkan nama produk, lalu menghitung total revenue dari setiap produk tersebut. Untuk selanjutnya ini adalah dari kart dari top 10 produk berdasarkan revenue. Selanjutnya ada machine learning, segmentasi pelanggan RPM. Fitur retensi atau artinya seberapa baru pelanggan terakhir belanja, untuk frekuensi seberapa sering pelanggan belanja, monetary seberapa besar total belanja pelanggan. Sini mengambil tanggal transaksi paling akhir lalu menjadikan tanggal transaksi terakhir sebagai tanggal acuan, lalu bisa membuat fitur RPM untuk setiap pelanggan. Untuk resensi selisih hari dari transaksi terakhir pelanggan ke tanggal acuan, lalu frekuensi jumlah transaksi unik yang dilakukan pelanggan, dan monetary total yang dikeluarkan oleh pelanggan. Oke, selanjutnya masuk ke vector assembler dan standard scaler. Jadi assembler vector standard itu menginput resensi dan frekuensi monetary dengan output call-nya vectors row. Lalu di sini untuk mencari nilai K terbaik dengan silhouette score, untuk mencari jumlah cluster terbaik, nilai K dengan silhouette score tertinggi dianggap sebagai jumlah cluster paling baik. Yaitu menggunakan elevator digunakan untuk menghitung silhouette score. Silhouette score itu nanti digunakan untuk menilai kualitas cluster, yaitu menggunakan features, prediction, dan silhouette. List kosong untuk menyimpan hasil nilai K dan silhouette score-nya. Menguji jumlah cluster dari K sampai dengan 2 sampai K sama dengan 6. Membuat model K-means dengan jumlah cluster K. Seeds-nya 42 dan feature calls-nya feature, prediction call-nya prediction dengan max iter 20. Melatih model K-means. Membuat prediksi cluster untuk setiap pelanggan prediction atau model transform. Jadi menghitung silhouette score lalu menyimpan hasil evaluasi. Di sini terdapat dari K2 sampai K6, silhouette score-nya 0 sampai 7 sampai sekian. Visualize score-nya bisa dilihat dari 1 turun ke bawah ke 0,4 dan naik lagi ke arah 0,8. Lalu training model ke means terbaik. Fungsinya itu bagian ini digunakan untuk membagi pelanggan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan perilaku belanja mereka, yaitu mengambil nilai K dengan silhouette score tertinggi, lalu memprint base K-nya, lalu membuat model K-means final menggunakan jumlah cluster terbaik. Melatih model final, lalu menentukan cluster untuk setiap pelanggan, menampilkan cluster pelanggan dengan menampilkan customer ID, resensi, frekuensi, monetary, dan prediction-nya. Ringkasan clusternya menghitung ringkasan setiap cluster, lalu jumlah pelanggan tersebut dalam setiap cluster dan rata-rata resensi setiap cluster, rata-rata frekuensi setiap cluster, dan rata-rata monetary setiap cluster.
visualisasi cluster. Dalam visualisasi cluster ini untuk menampilkan persebaran pelanggan berdasarkan jumlah transaksi dari total belanja. Lalu mengambil kolom penting lalu mengubahnya ke pandas, cluster PD, final, prediction, select. Melakukan resensi, frekuensi, monetary, dan prediction. Membuat scatter plot untuk melihat sebaran cluster pelanggan, yaitu frekuensi, monetary, dan prediction. Nah, dapat kita lihat sini segmentasi pelanggan berdasarkan frekuensi dan monetary. Pelanggan yang paling banyak itu di antara 0 sampai 50 frekuensinya, dan monetary-nya dia di bawah 50.000. Mungkin sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.